Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan membahas tentang modul praktikum grafika komputer di bab 3, tepatnya di perhitungan algoritma DDA dan Bresenham ya. Mungkin langsung aja pada studi kasusnya, yaitu di tugas rumah. Nah, di sini dalam tugas rumahnya gambarkan grafik dengan algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer dan Bresenham ya, dengan koordinat awal 1, di depan dan titik akhir koordinat 8, di belakang. Mungkin langsung aja ya, aku copy dulu untuk soalnya. Sini copy dulu. Ini yang pertama akan saya bahas adalah algoritma DDA. Untuk NIM-nya di sini saya pakai NIM-ku yaitu 2018/09 ya. Itu copy aja di sini. Ini terapin dulu ya. Sini kita balik lagi di tugas rumahnya tadi. Untuk titik awal di sini 1, NIM depan. Di sini NIM depannya pakai ini yang 4 ya. Berarti titik awal koordinat 1, NIM depannya 4. Dan titik koordinat akhir di sini menggunakan koordinat 8, NIM belakang. Di sini NIM belakangnya ada 9, 8. Nah, setelah menentukan titik awal dan titik akhir, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai dari X1 dan Y1 dan X2 dan Y2-nya ya. Di sini aku pakai numbering lagi. Menentukan titik X dan Y. Jadi untuk X1 di sini untuk X1 ketemu ini ya, titik koordinat awal ya. Di sini X1-nya 1, Y1-nya di sini ada 4. Ini X1 ada 1, kemudian Y1-nya ada 4. Kemudian X2 di sini ketemu 8. Ketemu 8 untuk Y2-nya di sini ketemu 9 ya. Setelah menentukan titik awal, titik X dan Y, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai dari dx dan dy-nya. Mencari nilai dx, mencari nilai mutlak dx dan mutlak dy. Di sini menggunakan rumus dx sama dengan X2 minus 1. Untuk dy-nya di sini ketemu dengan rumusnya Y2 min Y1. Nah, setelah menentukan rumus, langkah selanjutnya adalah memasukkan ininya ya, nilainya ya. Di sini untuk X2-nya ada 8.
Untuk S1 nya ada 1 ya, sama juga yang di sini Y2 nya ketemu 9, dan di satunya di sini ketemu 4. Ini sama dengan 7. Ini sama dengan 9 kurangi 4 sama dengan 5 ya. Nah, setelah menentukan nilai dx dan dy, langkah selanjutnya adalah mencari step atau langkah. Bagaimana caranya mencari? Yaitu membandingkan nilai dx dan dy. Nah, jadi nilai dx dan dy ini akan dibandingkan, yang mana yang akan lebih besar, yaitulah yang akan menjadi nilai langkah. Jadi ini aku copy aja biar cepat. Di sini mencari nilai di sini nih, berhubung nilai dx ini lebih besar dari dy, maka di sini disesuaikan ya. Nilai dx, nilai motor dx lebih besar daripada dy, maka nilai langkah yang dipakai adalah nilai dari dx nya, yaitu 7. Terus ini menghitung increment dan y increment, ini aku copy aja biar cepat. Menghitung s increment dan y increment. Nah, untuk menghitung s increment dan y increment itu ada rumusnya ya. Rumusnya itu x sama dengan x y c dibagi langkah. Untuk mencari y juga sama di sini, y increment dibagi dengan langkah. Nah, di sini untuk x incrementnya di sini, sorry, ini bukan x incrementnya, tapi ini dx dan ini dy. Ini berarti x increment dan ini y increment. Nah, jadi untuk mencari x increment dan y increment itu dx dibagi langkah untuk x increment, dan untuk mencari y increment dy dibagi langkah. Nah, tadi kan kita udah nyari nih nilai dari dx dan dy nya, dan langkahnya udah diketahui kan, yaitu 7. Jadi di sini untuk dx 7 dibagi 7 sama dengan 1. Untuk y incrementnya di sini dy dibagi langkah, dy nya ketemu 5 dibagi 7 sama dengan kalkulator ya biar nggak salah. Di sini 5 dibagi 7, di sini ketemu 0,71. Setelah kita mengetahui nilai dari x increment dan y increment, langkah selanjutnya adalah membuat tabel iterasi. Di sini kita buat tabel 1.1. Ya, kurang lebihnya nanti dirapiin ya. Langkah selanjutnya kita menghitung iterasinya dulu ya. Untuk menghitung iterasinya di sini kita buat tabel. Buat ini aja. Aku format dulu ya tabelnya. Ini aku pakai 1,5, ini pakai 9 aja. Terus ini udah. Nah, ini
iterasi 1. Di sini untuk titik awalnya tadi kita pakai 1,4 ya. Jadi 1,4 sini. Nah, aku zoomin biar kelihatan. Nah, setelah seperti ini, kita menentukan iterasi 1. Di sini untuk mencari titik selanjutnya yaitu X ditambah dengan X increment sama dengan di sini. Untuk X nya kan di sini ketahui 1 ya, 1, dan X incrementnya di sini diketahui ada 1 juga yang ini. Jadi kita 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian yang Y di sini kita cari untuk Y nya itu kita dapat tadi 4 ya. Jadi di sini kita tulis dulu Y increment sama dengan Y nya itu dapat 4 ditambah dengan Y incrementnya. Y incrementnya kan udah dicari nih, dapatnya 0,71 tambah 0,71 seperti ini. Jadi hasilnya 4,71. Nah, setelah mencari perhitungan, langkah selanjutnya adalah kita bulatin dulu ya nilai dari X increment dan Y increment tadi. Jadi kita bulatin dulu. Kita titik di sini untuk nilai X-nya ketemu 2 dan Y-nya ketemu 4,71. 4,71 kita bulatin jadi 5. Nah, kenapa dibulatin jadi 5? Karena 71 ini lebih besar dari 50 ya. Jadi dibulatin ke 5 seperti itu, ke atas. Nah, selanjutnya adalah next step. Next step di sini berarti kita pakai 2,471 ya. Jadi untuk nilai X-nya 2, untuk nilai E-nya 4,71. Ini di copy aja. Untuk iterasi kedua di sini kita tadi udah ketemu stepnya ini ya. Kita copy aja. Di sini untuk X incrementnya tadi udah ketemu 2. Di sini berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk Y incrementnya tadi ketemu 4,71. Jadi 4,71 ini ditambah dengan 0,71. Di sini tadi 4,71 ditambah dengan 0,71, nilainya 5,42. Jadi untuk nilai Y selanjutnya adalah 5,42. Kemudian ini dibulatin ya, kita bulatin untuk titiknya. Untuk X nya kita dapat 3, untuk Y nya kita dapat 5,4 dibulatin jadi 5. Kenapa dibulatin jadi 5? Karena 42 ini kurang dari 50 ya. Jadi dibulatin 5. Untuk next stepnya berarti kita pakai 3,542. Nanti aja aku save-nya. Ini aku copy. Ini aku paste di sini. Nah, sini ada iterasi ketiga ya. Nah, di iterasi ketiga untuk nilai next step-nya kan kita pakai 3,42 ya. 3,542. Ini copy aja di sini. Nah, untuk X increment-nya tadi kan ketemunya 3. Berarti di sini 3 ditambah X increment, di sini ada 1 sama dengan di sini 4
Sini untuk Y ditambah Y increment, tadi Y nya ketemu 5,42 ya. Jadi ini copy tambah 0,71. Ini 542 tambah 0,71. Hasilnya 6,13. 6,13. Nah, kita bulatin. Ini aku jelasin aja biar nggak bingung ya. Pembulatan titik. Nah, ini juga pembulatan titik. Nah, setelah ketemu kita bulatin ya. Di sini kan dapatnya tadi untuk X-nya dapat 4. Untuk Y-nya di sini 6,13, kita bulatin jadi 6. Nah, untuk next step-nya berarti di sini ada 4,6,13. Ini aku copy lagi. Udah aku record. Nah, aku copy. Sini berarti terasi keempat. Di sini untuk kita pakai stepnya ini ya. Kita copy lagi di sini. Nah, kemudian untuk X incrementnya tadi kan kita udah dapat 4 ya. Jadi di sini 4 ditambah X increment, di sini X incrementnya 1, jadi di sini 5. Di sini Y-nya udah kita tahu tadi, di sini 6,13 ya. Jadi 6,13 ditambah 0,71 tambah 0,71 seperti ini ya. Jadi ketemu 6,84. Kemudian di sini pembulatan titik, di sini untuk X-nya ketemu 5 dan Y-nya ketemu 6,84. Kita bulatin ke atas jadi di sini 7. Untuk next step-nya kita pakai 5,684. Kita copy lagi. Copy di sini. Ini berarti iterasi kelima ya. Iterasi kelima di sini untuk stepnya kita pakai yang ini. Sudah di sini. Ini aku save aja ya. Aku save di sini. Grafika komputer, file aslab di sini. Aku dari sini deh. Save. Di sini untuk X-nya tadi kita dapat 5. Untuk X incrementnya 1 ya. Jadi 5 tambah 1 seperti itu. Kemudian untuk Y-nya tadi kita dapat 6,84. 6,84 ditambah dengan 0,71. Tambah 0,71. Ya, 0,71 ini dapat dari Y incrementnya ya. Ini berarti ditambah 0,71 ketemu 7,55. 7,55. Nah, dari 7,55 ini kita bulatin ya. Untuk X-nya ketemu 6 dan untuk Y-nya ketemu 7,55. Ini kan udah lebih 50 ya. Jadi kita bulatin ke atas. Jadi 8. Jadi untuk pembulatannya kita ketemu 6,8. The next step kita X-nya tadi udah ketemu 6.
Untuk Y nya kita pakai tetap ya 7,55. Nah, ini iterasi ini akan berakhir ketika nilai dari X1, Y1 itu sama dengan X2 dan Y2. Jadi nilai ini, iterasi X1 dan Y1 ini harus sama dengan nilai titik koordinat akhir, yaitu X2 dan Y2. Itu ya. Jadi nanti kita akan stop sampai ketemu koordinat 8,9. Nah, di sini kita masih di titik koordinat 6,8 ya. Ini aku copy lagi. Pasti di sini. Untuk iterasi ke-6, di sini kita pakai stepnya tadi pakai ini ya, 6,755. Nah, untuk X-nya tadi kita ketemu 6 tambah 1, 1 ini dari X increment ya, di atas tadi, jadi 6,17. 7 untuk Y nya tadi ketemu 7,55. 7,55 ditambah dengan 0,71 tambah 0,71 ya. Di sini ketemu 8,26. 8,26. Nah, kita bulatin. Untuk titik X-nya kita tadi ketemu 7. Untuk titik Y-nya ketemu 8,26. Ini dibulatin ke bawah ya, jadi tetap 8. Untuk next step-nya kita pakai 7,826. Ini aku copy aja. Ini aku copy, aku paste di sini. Nah, sekarang di iterasi ke-7. Nah, di iterasi 7 ini untuk next step-nya kita kan pakai 7,8,26. Jadi untuk next step-nya atau iterasi ke-7 kita pakai ini ya. Kemudian di sini untuk X-nya tadi ketemu 7. Jadi di sini 7 plus 1 sama dengan 8. Untuk Y-nya tadi ketemu 8,26. 8,26 ya. 8,26 ditambah dengan 0,72 tambah 0,71 ya, maaf. Di sini ketemu 8,97. Ketemu 8,97. Nah, kemudian kita bulatin di sini untuk X-nya ketemu 8 dan untuk Y-nya ketemu 8,9, ini dibulatin ke atas. Untuk next step-nya berarti di sini ketemu 8 dan di sini ketemu untuk Y-nya ketemu 8,97. Nah, kalau diperhatiin lagi di sini untuk titiknya sudah sesuai ya, ketemu 8,9. Ini udah sesuai dengan titik koordinat akhir. Nah, 8,9. Jadi untuk iterasinya sudah bisa dihentikan ya. Ini bisa dihapus. Ini delete, pilih delete row. Oke. Nah, setelah membuat tabel perhitungan iterasi, langkah selanjutnya adalah membuat tabel perhitungannya. Tabel perhitungan. Nah, bentar. Nah, setelah itu kita membuat tabel perhitungan. Untuk ininya iterasi X increment, Y increment, XY. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 iterasi ya. Ini aku setting dulu biar rapi.
ini pakai 1,5, ini pakai 9. Ini pakai 9. Oke. Nah, setelah selesai di sini berarti untuk iterasi aku buat center ya, atau rata tengah. Oke, udah di sini berarti ada iterasi ada x inc, ada y increment juga, kemudian ada x dan ada y. Di sini untuk iterasi ke 0, di sini kita kosongin karena tidak ada iterasi ya. Untuk titik awalnya tadi kita pakai 1,4. Nah, tadi titik awalnya kan kita ketemu ini ya 1,4 ya. Nah, langkah selanjutnya kecilin dikit. Langkah selanjutnya di sini iterasi ke 1. Tadi kita ketemu di sini untuk x-nya 2, untuk x incrementnya 2 dan y incrementnya itu 4,71. Jadi x ditambah dengan x increment kan tadi, di x ditambah dengan x inc sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini aku ke kananin biar kelihatan agak rapi. Kemudian sama juga di sini untuk y-nya. Jadi y ditambah dengan y increment. Di sini y-nya kan 4. Y incrementnya di sini kita ketemu 0,71 ditambah 0,71 sama dengan 4,71. Aku kecilin aja biar kelihatan agak rapi. Oke. Nah, jadi untuk outputnya gini ya. Kemudian ini dibulatin. Di sini untuk kan dibulatkan titik ya. Di sini ketemu 2 sama 5. Jadi untuk pembulatannya di sini ada 2, ini ada 5. Ini juga sama ya. Untuk iterasi kedua sama juga rumusnya pakai x plus x increment ya. Jadi di sini 2 plus 1 sama dengan 3. Di sini 4,71 ditambah dengan 0,71. Ini untuk iterasi kedua ketemu 5,42. Ini dibulatin, ini jadi 3. Ini dibulatin tetap jadi 5 ya. Nah, itu pembulatan titik iterasi kedua seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini berarti 3 plus 1 sama dengan 4. Kemudian di sini 5,42 ditambah 0,71 sama dengan, kita cek lagi, ketemu 6,13. Ini dibulatin, untuk x nya tetap 4, untuk y nya 6 ya, dibulatin ke bawah. Untuk iterasi keempat di sini ketemu 4 plus 1 sama dengan 5. Di sini 6,13 ditambah 0,71 sama dengan, iterasi keempat ketemu 6,84. Ini dibulatin, ini tetap 5. Dari incrementnya ini di sini 7. Untuk iterasi kelima sama juga x yang ketemu 5 plus x, ditambah x increment 1 sama dengan 6. Sini 6,84 ditambah 0,71 sama dengan, iterasi kelima kita dapat 7,55. Ketemu 7,55.
bulatin, ini jadi 6, ini jadi 8. Aku tambah row di sini, insert row. Ada 7 iterasi tadi ya, aku kurang 1. Nah di sini 6, ini 7. Ini juga sama, di sini ada 6 plus 1 sama dengan 7. Kemudian di sini 7,55 ditambah dengan y increment 0,71 sama dengan, kita cek lagi untuk iterasi ke-6, sini ketemu 8,26. Kemudian dibulatin, untuk x nya tetap 7, untuk y nya di sini dibulatin ke bawah ya, berarti 8. Nah selanjutnya untuk iterasi ke-7, kita sama 7 plus x incrementnya tadi 1 sama dengan 8. Sini 8,26 tambah 0,71 sama dengan iterasi ke-7 ketemu 8,97. Nah, kita bulatin, di sini x-nya 8 dan y-nya 9. Nah, setelah mencari tabel perhitungan, langkah selanjutnya adalah menentukan grafiknya ya. Ini copy aja, aku agak senggangin. Ini grafik GeoGebra. Kita buka internet dulu, kita browsing dulu ya, kita masih agak loading. GeoGebra pilih yang kalkulator, pilih paling atas, ntar masih loading ya. Nah kemudian pilih di bagian bawah ini, itu pilih tabel, kemudian masukkan titik koordinatnya ya. Di sini titik koordinatnya ketemu 1,4, terus 2,5. Ini dimasukin ya, ini ya, dimasukin ya ini untuk titik koordinatnya. Ini aku hapus dulu. Nah kemudian ketemu 3,5, ada 4,6, ada 5,7, ada 6,8, kemudian ada 7,8 dan ada 8,9. Nah nanti untuk outputnya seperti ini. Outputnya kurang lebihnya nanti seperti ini ya. Nah ini tinggal di screenshot. Kita di screenshot. Nah kalau udah kita masukin di laporannya. Ini taruh bawah aja ya. Oke. Setelah kalau udah ini sesuaiin gambarnya. Ini yang kurang lebihnya. Oke, kita pakai gambar
gambar 1.1. Grafik ya, kurang lebihnya nanti seperti ini ya. Kurang lebihnya nanti seperti ini. Untuk perhitungan DDA-nya mungkin sampai di sini. Langkah selanjutnya adalah menghitung algoritma dari Bresenham. Mungkin aku copy aja di bawahnya. Algoritma Bresenham. Di sini dalam tugas rumahnya gambarkan grafik algoritma DDA dan Bresenham dengan titik awal koordinat sama ya untuk koordinatnya. Mungkin perubahannya copy koordinatnya ini soalnya TM 19 ini udah benar. Buat first line oke, ini diganti Bresenham. Dalam algoritma Bresenham itu hampir mirip ya dengan DDA, tapi bedanya nanti kita udah belajar namanya itu PK atau iterasi keberapa seperti itu ya. Nah, di sini untuk titik awalnya kita sama, menentukan titik koordinat terlebih dahulu. Di sini untuk titik koordinatnya kita pakai perhitungan juga sama. Start. Nah, ini menentukan titik X dan Y. Sini untuk X1-nya sama. Di sini X1-nya ketemu 1 ya. Ini aku copy aja deh dari atas biar cepet. Nah, setelah menentukan titik X-nya, XY-nya, langkah selanjutnya itu kita mencari nilai di X dan di Y-nya. Ini aku copy juga ya biar cepat. Copy. Nah, di sini udah ketemu kan. Nah, langkah selanjutnya itu mencari kemiringan ya. Di sini untuk mencari rumus kemiringan itu ada dengan rumus 2 DY dikurangi 2 DX sama dengan di sini untuk 2DY dan 2DX. Di sini kan 2, kemudian nilai mutlak ini maksudnya atau absolut ya. Ini jika di sini nilai D-nya itu minus, maka ketika masuk ke rumus 2DY dan 2DX ini, minus ini akan menjadi positif ya, seperti itu. Jadi nanti ibaratnya gini, jadi ini kan 2DY 2 kali mutlak DY dikurangi 2 mutlak DX kan. Di sini misalnya ya, di sini minus D-nya kan minus 5. Jadi di sini tetap ditulis 5 absolut. Jadi absolut meskipun minus tetap jadi 5. Itu tuh ya. Oke, di sini 2 DY-nya ketemu 5 dan DX-nya ketemu 7. Kita sama dengan 2 kali 5 itu 10 dikurangi 2 kali 7 itu 14. Jadi di sini minus 4. Nah, setelah itu kita menentukan PK. Untuk mencari PK,
aku lupa, aku buka dulu algoritmanya. Di sini untuk mencari PK yaitu atau parameter yaitu PK plus 2DY min DX. Jadi di sini PK atau P ke 0 sama dengan 2 DY kurangi mutlak DX. Ini. Nah, kita untuk nilai DY-nya kan ketemu 5. Jadi kita buat saja 2 ini 5 dikurangi DX-nya kan 7. Sama dengan 2 kali 5 10 kurangi 7 sama dengan 3. Jadi P0 sama dengan 3 lebih besar daripada 0. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita udah tahu kan untuk rumusnya, PK-nya kan lebih besar daripada 0. Jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, ini ada dua rumus, yaitu yang pertama itu jika PK-nya kurang dari 0, maka untuk nilai X K plus 1 dan YK-nya tetap, dan PK selanjutnya adalah PK plus 2DY, seperti ini. Untuk nilainya jika PK lebih besar dari DY, lebih besar daripada 0, maka untuk XK-nya plus 1 dan YK-nya plus 1. Kemudian PK-nya plus 2DY. Gitu. Di sini iterasi akan berhenti ketika nilai dari X itu sama dengan X1 atau Y sama dengan Y1. Jadi nilai dari titik awal itu, nah nilai dari titik awal ini 5 contoh ya. Ini jadi aku buka aja di contohnya di sini. Nah, jadi nilai dari titik awal 1,4 ini harus sama dengan nilai 8,9. Jadi harus sama gitu ya. Di sini aku buat lagi, ini ada tabel lagi berarti ya. Aku buat iterasi. Sini buat tabel perhitungan iterasi Bresenham. Yang atas tadi iterasi ini ya, tambahin ya. Perhitungan iterasi di nih. Kalau udah kita buat tabel. Nah, kita buat tabel di sini, di insert. Ini buat 3 tabel. Nah, aku rapin dulu biar enak. Di sini pakai 1,5, di sini aku pakai 9. Oke, ini tetap oke, udah kemudian di centerin rata tengah. Kalau udah di sini, ini kan untuk P0-nya kan udah ketemu kan, P0-nya kan lebih daripada 0. Jadi di sini iterasi pertama, iterasi 1 di sini dimulai dari titik awalnya tadi 1,4 ya. 1,4 di sini. Kemudian di sini kalau tengah lagi. Nah, diperhatiin lagi, kita langsung balik lagi ke rumus. Nah, tadi kan PK-nya lebih besar. Nah, otomatis kita pakai rumus yang ini. Jadi XK plus 1 dan YK-nya plus 1. Dan PK selanjutnya adalah PK plus 2DY min 2DX. Jadi di sini untuk X1 sama dengan X0 plus 1 sama dengan, di
di sini kan untuk X pertamanya kan di sini ketemu X0 ya, ini ya. Untuk X0 nya atau ini deh, ini kan X pertama ya, pertama kali berarti kita pakai yang 1,4. jadi X nya 1 plus 1 sama dengan 2, dan Y nya 1 sama dengan kita dapat nilainya Y0 plus 1 sama dengan Y nya ketemu 4 kan, ini kan Y nya pakai 4 plus 1 sama dengan 5. Nah, maka di sini dapat titik simetris sama dengan 2,5 seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk PK-nya. Di sini kan PK selanjutnya adalah PK plus 2DY min 2DX. Nah, jadi PK plus 2DY min 2DX. Jadi PK P-nya itu P1 sama dengan P0 plus 2DY dikurangi 2DX seperti ini, sama dengan di sini P0 nya kan tadi ketemu P0 kita ketemu 3 ditambah 2DY, di sini D nya ketemu 5, terus dikurangin 2DX, DX nya ketemu 7 sama dengan di sini 3 plus berarti 3 ditambah 10 dikurangi 14 sama dengan 3 tambah 10 kurangi 14 sama dengan min 1. Nah, kalau sudah di sini kan udah dapat min 1 kan untuk P-nya. Berarti untuk iterasi selanjutnya di sini iterasi 2 di sini kan titiknya tadi kita ketemu 2,5 kan, 2,5. Nah, berhubung di sininya PK-nya kurang dari 0, ya PK kurang dari 0 berarti sini P1 sama dengan min 1 berarti kurang dari 0. Nah, ini berhubung PK-nya kurang dari 0, langkah selanjutnya di sini kita pakai SK plus 1 dan YK. Jadi di sini kita pakai X2 sama dengan X1 plus 1 sama dengan X1 nya di sini tadi ketemu 2 plus 1 sama dengan 3, dan Y2 sama dengan Y1 plus 1, Y1 nya tetap ya karena kurang dari, di sini ketemu 5. Maka
maka titik simetrisnya kurang di sini ketemu 3,5. Nah, kemudian di sini kita cari PK2 sama dengan P2 di sini berarti PK plus 2DY. Kita kan pakai rumusnya ini ya. Berarti di sini PK plus 2DY. Jadi PK-nya di sini P1 plus 2DY sama dengan ini, aku hilangin aja biar kelihatan. Nah, di sini P1-nya kan tadi kita dapat min 1 kan. Nah, min 1 tambah 2DY-nya. Kita cek di sini 2DY-nya kan 5. Jadi 2 kali 5 sama dengan min 1 plus 10 sama dengan 9. P2 lebih sama dengan 9, lebih besar daripada 0. Nah, setelah kita menentukan PK-nya kan tadi P2-nya kan ketemu 9 ya, kita bandingin. Berarti kan 9 kan lebih besar daripada 0. Nah, jadi rumus selanjutnya itu kita pakai yang ini, SK plus 1 dan YK plus 1. Ini aku copy aja. Ini aku copy. Ini iterasi ketiga. Di sini untuk titik simetrisnya tadi ketemu 3,5. Nah, sini untuk X3 di sini Y2 plus 1, di Y2-nya ketemu 3 plus 1 sama dengan 4. Di sini berarti Y3 di sini Y2 plus 1. Di sini Y2-nya 5. 5 plus 1 sama dengan 6. Nah, titik simetrisnya ketemu 4,6. Nah, kemudian kita mencari PK selanjutnya. Nah, PK selanjutnya kan di sini karena PK lebih besar daripada 0, maka PK selanjutnya adalah PK plus 2DY min 2DX. Jadi PK ketiga sama dengan P2 PK kedua plus 2DY min 2DX. Nah, PK kedua tadi ketemu 9 plus 2 DY-nya tadi kita ketemu 5 ya. 2 kali 5 10 min 2 DX. DX-nya ketemu 7 tadi. Jadi di sini 9 plus 10 dikurangi 14. Nah, 10 ini dapat dari 2 kali 5 dan 14 ini dapat dari 2 kali 7. Yaitu dari nilai 2DX dan 2DY. Jadi ini 19 kurangi 14. Aku hitung aja ya. 19 kurangi 14. Kita dapat 5. P ketiga itu sama dengan 5. 5 lebih besar daripada 0. Nah, 5 kan lebih besar daripada 0. Nah, kita pakai rumus yang sama berarti ya. Untuk iterasi berikutnya. Kita kan berarti pakai rumus yang ini kan, tetap pakai rumus yang B. Ini kita copy aja biar cepat. Ini iterasi keempat. Untuk titik simetrinya ketemu 4,6.
Di sini untuk X-nya ketemu, biar enak ya. Ini Y3, ini Y3. Di sini X3-nya ketemu 4 kan tadi. 4 plus 1 sama dengan 5. Dan Y3-nya tadi ketemu 6. 6 plus 1 sama dengan 7. Titik simetrisnya ketemu 5,7. Nah, di P3-nya di sini berarti kan P keempat kan, iterasi keempat. P4 sama dengan P3 plus 2DY min 2DX. Nah, ini kan kita pakai ini. Nah, berarti kita kan pakai PK selanjutnya adalah PK plus 2DY dan minus 2DX. P3 tadi ketemunya di sini 5. Nah, 2DY-nya tetap ya, kita 2 kali 5. Di kan tadi ketemu 5 ya. Ini aku besarin aja. 5 plus 12 berarti di sini 5 tambah 10 15 dikurangin 14 1. Nah, P4 lebih besar, P4 sama dengan 1 lebih besar daripada 0. Nah, kita masih pakai rumus yang ini ya, kan lebih besar. Nah, iterasi kelima di sini kita dapat 5,7 kan, 5,7. Nah, di sini berarti X kelima ini Y5, ini X4, ini Y4. X4 plus 1 di sini X-nya kan tadi ketemu 5. 5 plus 1 sama dengan 6. 6 di sini Y-nya ketemu tadi 7. 7 plus 1 sama dengan 8. Nah, titik simetrisnya berarti ketemu 6,8. 6,8. Nah, kemudian kita mencari PK-nya ya. Untuk mencari PK-nya berarti kan kita pakai rumus yang B kan, yang B besar kan. Berarti tetap ya pakai yang ini. Jadi di sini PK kelima, di sini PK 4 plus 2DY, dan di sini kan PK-nya tadi ketemu 1. 1 berarti di sini ini ganti 1. 1 per 10 sama dengan 11. 11 kurangi 14 jadi min 3. Coba aku hitung dulu. 11 dikurangi 14 ya min 3. Nah, di sini P kelimanya kurang dari 0. Di sini kan min 3. Nah, berarti kita pakai rumus yang A sekarang. Rumus yang ini. Kita cari lagi tadi. Nah, kita pakai rumus ini. Sama. Aku copy. Di sini iterasi ke-6. Di sini titik simetrisnya ketemu 6,8. 6,8. Untuk nilai X 6 di sini X ke 5 plus 1, di sini X5 nya ketemu 6 plus 1, di sini 7. Berarti Y6 nya di sini sama dengan X5. Ini tetap ya, nggak dirubah. Jadi ketemu 8. Titik simetrisnya ketemu 7,8. Kemudian kita nyari PK-nya ya. Untuk PK-nya kan tadi jika kurang dari maka PK plus 2DY. Nah, di sini PK ke-6
PK plus 2DY, PK 5 plus 2DY. Nah di sini kan PK-nya tadi ketemu min 3. Nah min 3 plus 2DY, dan di sini berarti min 3. Di sini DY-nya ketemu 10 ya, karena DY-nya tadi 5 ya, ini tetap. Jadi di sini min 3 dikurangi ditambah 10, ini ya tambah 10 dan 7. Nah, berarti di sini P ke 6 lebih besar sama dengan 7, lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar berarti kita pakai rumus yang ini. Aku copy aja biar cepat. Di sini PK ke 7. Sini ketemu titiknya tadi 7,8. 7,8. Nah, berarti ini X7. Ini X ke 7. Di sini X-nya tadi X6 plus 1 dan Y-nya di sini Y6 plus 1. Di sini X6 tadi ketemu 7. 7 plus 1 sama dengan 8. Dan kemudian di sini Y6-nya kan tadi ketemunya kan tetap kan 8 plus 1. 8 plus 1 sama dengan 9. Nah, setelah itu kita dapat titik simetrisnya 8,9. Kemudian kita mencari PK-nya. PK ke 7 sama dengan PK sebelumnya, di sini kan P6. P6 plus 2DY min 2DX. Jadi di sini P6-nya tadi ketemu 7. 7 plus 10. Di sini 7. Nah, 7 plus 10 17. 17 dikurangi 14. 17 dikurangi 14 sama dengan 3. Di sini 3. Nah, kita udah, ini kan untuk iterasinya kan udah sama ya. Dari titik awal sampai titik akhir kita udah berhenti di iterasi ke-7. Jadi seperti ini. Kemudian setelah mencari tabel perhitungan setiap iterasi berdasarkan HAM, maka kita mencari tabel perhitungannya ya. Kita buat tabel perhitungannya. Ini aku delete aja. Aku rapiin dulu ya. Semoga paham ya teman-teman ya. Aku kecilin bentar. Ini bisa nggak dikecilin ya? Biar rapi. Nah, ini gini. Kemudian kita kan udah dapat tabel perhitungannya. Setiap iterasi kita lanjut ke tabel perhitungannya. Sini tabel perhitungan. Aku buka modul dulu. Sini tabelnya kita buat begini, iterasi 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7. Aku rapin bentar. Aku kecilin dulu ya. 1,5 9. Ini rata tengah. Oke. Jadi pertama iterasi, terus PK, terus X, Y, kemudian PK plus 1.
Ini iterasi ke 0. Tadi PK-nya P0-nya kan tadi ketemunya PK-nya kan 3 ya. Jadi PK-nya 3. X-nya kita tadi ketemu 1,4. Itu 4 plus 1. Di sini tadi ketemu, sorry ini PK-nya di sini. P3. Nah, kemudian di sini iterasi 1 P3. Ini ketemunya tadi titiknya 2,5. 2,5. Terus PK-nya tadi ketemu 9. PK kedua sorry P1 PK ke 1 ya. PK ke 1 ketemu min 1. Kemudian iterasi kedua di sini ketemu, iterasi kedua kita ketemu 3,5. Ini 3, ini 5. Untuk PK-nya ketemu, PK 2 ketemu 9. Untuk iterasi ketiga di sini PK-nya ketemu 5. Bentar, sorry ini tetap yang 9. PK-nya tadi ketemu 5. Untuk titik X-nya ketemu 4,6. PK4 di sini PK4 ketemu 5,7. 5,7. PK-nya ketemu 1. Ini iterasi kelima. Oh ya, ini PK-nya ini yang ambilnya ini ya teman-teman. Jadi kalau bingung PK yang ini ngambilnya dari PK yang PK plus 1 ini. Kemudian di sini ini 1 PK-nya, X-nya ini iterasi kelima ketemu 6,8. 6,8. Untuk PK-nya tadi ketemu minus 3. Ketemu minus 3. Ini kurang aku tambahin ya. Itu udah 7 iterasi yang salah tadi. 2. Kemudian iterasi ke 6. Di sini minus 3. Untuk nilai X-nya iterasi ke 6 ketemu 7,8. 7,8. Untuk PK-nya tadi ketemu 7. PK-nya ketemu 7. Iterasi ke 7. Di sini ketemu 8,9. Ini ketemu 8,9. PK-nya ketemu 3. Nah, langkah selanjutnya adalah menggambar grafiknya ya. Kita gambar grafiknya. Kita menggambar grafiknya. Aku kasih space dulu. Grafik GeoGebra Present. Yang atas tadi kita kasih penjelasan yang GeoGebra DDA gitu ya. Ini sama DDA.
GeoGebra DDA. Kalau udah, gambarkan di GeoGebra ya titik koordinat yang ini tadi. Ini digambar. Kita buat GeoGebra-nya dulu. Ini aku hapus dulu ya. Aku bersihin dulu ini aku bersihin dulu. Ini kita gambar garisnya. Ini kita ketemu 14, kemudian di duanya kita mau 25, kemudian 35, 46. Oh sorry ya, sama 46, 57, 68, 78, 9. Oh ini udah sesuai ya gambarnya. Ini udah sesuai di Bresshenham-nya. Oke. Berarti untuk Bresshenham-nya dalam tabelnya ini screenshot lagi. Screenshot. Ini kebetulan sama ya, punya aku perhitungan dari Bresshenham sama DDA-nya. Ini taruh di bawahnya sini. Di sini gambar grafik. Bresshenham. Udah. Mungkin untuk buktinya kita tampilin source code-nya ya. Sesuai atau enggak. Kita buka Android dulu. Visual Studio. Sesuai atau tidaknya coba kita cek dulu ya. Kita cek, kita buka bab 3. Kita buka di DDA-nya dulu ya. Kita masukkan koordinatnya. DDA. Nah, di sini X1 Y1-nya 4. X1 1, Y1-nya 4. X2-nya 8. Y2-nya 9. Udah ya. Aku buka ini DDA. Nah, nanti outputnya kayak gini kurang lebihnya. Coba aku buka di GeoGebra-nya tadi. Kita perhitungan nih. Tadi nah grafiknya kayak gini. Aku salin dulu. Salin, coba aku cek dulu. Nah, grafiknya di DDA kayak gini ya. Ini sesuai. Tuh 2, oke. Ini untuk grafik DDA-nya udah sesuai ya sama codingnya ya. Kemudian kita bandingin lagi yang Bresshenham. Nah, yang Bresshenham kita buka. Yang Bresshenham kita ganti koordinatnya dulu ya. Koordinatnya lupa aku, bentar buka lagi. Koordinatnya di sini X1 1, Y1-nya 4. Y1-nya 4, kemudian X2-nya 8 ya. Y-nya ini 9. Kita komen lagi, ini aku komen dulu. Kita tampilin yang Bresshenham.
Bresenham coba aku tampilin lagi di perhitungannya. Perhitungannya ini Bresenham, aku cek dulu, besarin. Ini grafik Bresenham ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, udah sesuai ya gambar grafiknya dari Bresenham dan codingnya. Oke. Mungkin sekian pembahasan dari modul bab 3. Semoga di perhitungannya teman-teman bisa mempelajarinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.